saya Faufa Dilazza. Saya Sabila Nadila Izzati. Di sini kami akan menjelaskan kertas kerja audit. Pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan dari berbagai macam prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh dari alokasi pekerjaan antara anggota, tim audit, dan lain-lain. Kertas kerja yang pertama berisi perencanaan audit, yang kedua ada pelaksanaan audit dan evaluasi kecakupan dan efektivitas internal kontrol sistem. Yang ketiga ada prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti sehingga dapat diambil kesimpulan. Yang keempat ada supervisor mereview kertas kerja. Yang kelima ada laporan hasil pemeriksaan. Yang keenam ada follow up, adalah memantau tindakan perbaikan sudah sejauh mana rekomendasi audit dilakukan. Selanjutnya itu adapun fungsi dari kertas kerja bertujuan untuk yang pertama ada mendukung hasil laporan pemeriksaan, ada informasi yang diperoleh auditor dapat disimpan, yang ketiga ada mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan audit, mengumpulkan bukti. Selanjutnya ada sebagai dasar untuk mendukung pembahasan dengan karyawan operasional. Selanjutnya ada sebagai acuan supervisor untuk melakukan review atas hasil kerja tim audit sebagai bukti apabila adanya indikasi kecurangan. Indikasi kecurangan, desakan pengendalian, dan adanya klaim asuransi. Selanjutnya ada bagi KAP atau BPK dapat dijadikan evaluasi atas pekerjaan auditor internal. Selanjutnya ada sebagai referensi untuk proses audit lebih lanjut, dan yang terakhir ada sebagai acuan untuk melakukan per-review. Selanjutnya ada ringkasan segmen audit. Yang pertama ada ringkasan statistik. Hasil-hasil pengujian audit diringkas dalam bentuk statistik agar mudah dibaca, dipahami, dan ditangani. Selanjutnya ada ringkasan rapat. Ringkasan rapat isinya itu dari pembahasan dengan klien, pengamatan, kesepakatan, ketidaksepakatan, dan saran-saran. Selanjutnya ada ringkasan program audit, berupa ringkasan komentar-komentar auditor yang berisi kesimpulan, temuan, dan aktivitas yang diaudit. Selanjutnya ada ringkasan temuan. Ringkasan ini berisi fakta-fakta yang relevan dan signifikan tentang temuan auditor. Hal ini harus didukung dengan dokumen pendukung yang paling banyak karena sering dibahas. Selanjutnya ada pemberian indeks dan referensi silang. Tujuannya untuk menyederhanakan penelahan kertas kerja oleh penyelia, memudahkan jalan bagi auditor berikutnya yang menggunakan kertas kerja untuk penelahan tindak lanjut, menyederhanakan penelahan berikutnya atas kertas kerja, meningkatkan hasil akhir. Selanjutnya ada tujuan pengawas melakukan reviewan. Yang pertama, bahwa auditor sudah mengikuti program audit dan instruksi khusus. Yang kedua, kertas kerja auditor sudah akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, kesimpulan yang dibuat oleh auditor secara tertulis dengan wajar, logis, dan valid. Yang keempat, memastikan bahwa semua langkah kerja sudah dilakukan oleh auditor. Yang kelima, jika terdapat perbedaan pendapat dengan klien, harus sudah diselesaikan. Yang terakhir, aturan-aturan kebijakan yang ditetapkan oleh entitas audit sudah diterapkan oleh auditor. Selanjutnya ada syarat-syarat kertas kerja audit. Yang pertama, kertas kerja audit memuat informasi yang jelas. Yang kedua, kertas kerja yang sudah selesai dapat diberikan tanda khusus seperti membubuhkan paraf ataupun bisa menuliskan pernyataan tertulis dalam bentuk memo. Yang ketiga, kertas kerja dalam audit harus didukung oleh bukti audit. Yang keempat, kesimpulan yang dibuat harus jelas. Yang terakhir, tujuan dari kertas kerja tersebut. Selanjutnya, pengendalian kertas kerja audit. Karena kertas kerja merupakan milik auditor, auditor harus melindungi, menjaga, mengamankan kertas kerja tersebut agar terlepas dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyalahgunakan kertas kerja auditor. Apabila ada pihak eksternal yang ingin mengetahui kertas kerja auditor internal, harus mendapatkan izin dari pihak yang memiliki kuasa. Auditor internal perusahaan harus melakukan pengendalian atas electronic working paper, dan jika ada perubahan juga harus dilakukan pengendalian. Yang pertama, menulis kertas kerja pada audit, berlangsung pekerjaan auditor internal yang padat dan biaya yang bisa dibilang cukup terbatas. Kertas kerja auditor internal wajib sesuai dengan standar profesional.
Standar profesional yang menjelaskan bagaimana proses audit itu sendiri. Yang pertama, apa yang akan dilakukan oleh auditor. Yang kedua, hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh auditor. Yang ketiga, dari mana bukti diperoleh auditor ketika melakukan pemeriksaan. Yang keempat, langkah audit apa yang diambil ketika melakukan pemeriksaan. Yang kelima, temuan audit apa saja yang ditemukan. Yang keenam, memuat kesimpulan dari pemeriksaan. Yang kedua, ada kepemilikan kertas kerja audit. Buang kertas kerja yang tidak terpakai dan yang terkait dengan kontrak atau perjanjian hukum wajib disimpan. Dokumentasi harus disimpan secara terpisah untuk persyaratan bahwa patuh terhadap US Foreign Europe. Sekian materi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.